Oke, lanjut di video 2. Tadi video pertama pakai data belum saya off kan. Jadi saya durasi video pertama 12 menit ya, sambungan dari video yang ini ya. Nanti mungkin saya bikin 2 video atau 3 video. Soalnya aku harus sepil kondisi positif penakaran seperti apa itu, selang-selangnya biar dikira nanti, soalnya jatuhnya irit juga bikin bimbang orang, boros ya udah pasti kena bully, irit ya kena bully, itu permasalahannya seperti itu. Jadi memberikan kepercayaan ke netizen itu bener-bener susah ya, bener-bener susah. Yang jadi masalah kan kayak gitu. Pokoknya pertanyaannya banyak. Jadi kalau yang ada penasaran di sini udahlah, kalau mau minta secara langsung udah main ke tempat saya. Jadi nanti biar dites itu loh, nggak perlu bayar lah, udah nggak perlu bayar. Saya suruh ngetes pakai unit saya, sebenarnya saya pegang unitnya jenengan, tapi waktunya kasih waktu ya. Kalau setting unit itu intinya satu, aku punya rumusan, aku punya cara, jenengan sebagai konsumen intinya ya, sebagai konsumen intinya udah serahkan aja. Jadi nanti endingnya tetap di hasil akhir, bukan di awal atau janji. Seperti itu aja. Kita langsung aja ke tes konsumsi ya. Tes konsumsinya. Untuk spek tadi udah saya sebutkan di awal. Nih. Soalnya udah bener-bener mulutnya udah wah. Pikirannya itu kacaunya itu. Hasilnya irit, aku pusing. Kalau hasilnya irit itu pusing banget, bener-bener pusing. Ngejelasinnya itu susah. Ini batas awal di sini, trip meter saya nolkan dulu ya ini. Trip meter saya nolkan dulu. Untuk spek tadi udah saya jelaskan sambil jalan nanti ya, biar nggak terlalu panjang. Jelasin video pertama aja itu udah 12 menit. Langsung ke metode penakaran. Per setengah liter ya, saya jelaskan berulang-ulang, per setengah liter ini. Terus batasnya itu ada di garis putih itu sebagai batas, dan video itu saya real shot ya, bukan diumpet. Nah, jadi orang botol nggak diumpetkan di dalam ruang mesin, nanti jatuhnya boros, dikira tumpah. Ya nanti diketawain, yang real kayak gini aja diketawain kok, apalagi yang main umpet-umpetan. Alasannya bensinnya tumpah. Duh Gusti. Jadi orang yang jujur lah, biar enggak yang jujur aja kayak gini kena bully netizen, apalagi yang enggak real ya, enggak di shot kayak gini, ngumpet di kap mesin, nanti jatuhnya boros, bensinnya tumpah. Alasan yang enggak masuk akal itu mah. Alasan yang gak masuk akal itu ya. Ini kan bukan urusan situ sama pemakai. Ini urusannya kalau jenengan misalkan mau pembuktian, mau secara langsung, mau video tanpa edit, itu semuanya harus real kayak gini. Jangan ngumpet, jangan diumpetkan ya. Ini 500 mili pun masih kurang sedikit nih karena nguap, belum penguapan ya. Jadi kan di sini jenengan harus paham, penguap aja bensinnya tuh ngaruh. Nguap kena goyangan, apalagi kayak gini saya kan terbuka ya gitu tuh. Jadi harus real, jangan ngumpet. Botolnya jangan ngumpet, harus real kayak gini. Kalau botolnya ngumpet gimana memberi kepercayaan pada netizen? Yang udah nggak ngumpet kayak gini aja pembulinya ngeri, apalagi diumpetkan. Nanti kalau kategorinya poros, bensinnya tumpah, aduh kasihan. Jadi nih, yang real kayak gini aja itu susah dipercaya, apalagi yang ngumpet-umpetan. Aduh. Pokoknya bikin pusing kepala. Susah memang ngejelasin orang netizen yang model-model kayak gitu. Yang real aja kena bully, apalagi yang main umpet-umpetan botol. Nanti kalau boros tumpah, aduh.
alasan yang nggak masuk akal. Karburatornya ready 5K, langsamnya belum ketemu ya, belum bagus. Pilot jet 60, nozzle kejut 90, power jet 100, primer 105, sekunder 160, piston jet non aktif ya, piston jet bawaan karbu non aktif, power jet bawaan karbu non aktif. Ini tanpa emisi kontrol, trashnya 500 mili dengan metode penakaran kayak gini ya. Penakaran kayak gini, batas awalnya di garis ini setelah diisi setengah liter, trip meter udah 0. Dengan metode trip meter nanti dapat setengah liter dapat berapa kilo. Ini semua saya shot ya, nanti kalau saya main-main kelihatan. Jadi kan ini real, botolnya nggak ngumpet, udah siaran live langsung botolnya ngumpet. Aduh. Mau kontes atau mau apa? Acara umpet, petak umpet. Orang tes konsumsi BBM kok main petak umpet. Nanti kalau jatuhnya nggak ketemu, alisannya tumpah. Aduh, nggak masuk akal banget. Ini saya jelaskan tadi spek di video pertama, bisa saya jelaskan ya. Saya aki pakai 75 ampere ya, kalau nggak salah. Untuk alternator saya udah IC, kalau nggak salah cuma 40 ampere ya. Itu untuk alternator ya. Terus untuk coil, aku pakai coil 2 kaki dan kasih resistor. Terus di in resistor aku kasih penyetabil, di out resistor juga aku kasih penyetabil. Untuk kabel busi pakai kabel busi standar, rotor standar, tutup delco original ya, standar. Kabel busi standar bawaan pabrik, masih original ya. Kabel businya itu kan nanti ada bedanya ya, ada perbedaan antara original toko sama original pabrik. Itu pasti beda untuk masalah kabel busi, kalau yang paham. Kalau yang paham ya, kalau yang nggak paham nanti dipikir dulu itu masalahnya kayak gitu. Jadi harus di sini harus dipahami ya, biar nggak gagal paham. Ini kecepatan baru 45 ya. Secara logika gini ya, untuk sampai ke pelek ya, pelek R14, ban bukan 185 tapi 175. Biar nggak gagal paham nanti kalau jatuhnya irit. Terus pertanyaannya banyak banget. Nanti minta disetting harus sesuai dengan konten. Ya maaf, karena aku janjinya bukan di awal, janjinya di ending. Saya tegaskan ya di sini ya, janjinya di ending. Kalau janji di awal beban mental buat saya ya. Jadi kalau mau kirim kargo, mau setting ke sini, saya janjinya di ending, bukan di awal. Paham mbak di sini kan? Saya nyari uang, kepengin yang barokah, enak dimakan. Dari sini harus paham kan ya? Dari sini berarti harus paham. Jadi jenengan mau merapat ke sini, silaturahmi, minta dibantu, saya bantu. Tapi jenengan mentang-mentang mau kuasa uang dengan target saya 750.000 pengerjaan sampai seharian, aku harus menjanjikan dapat sekian dan sekian. Maaf ya, saya nggak pernah janji di awal, karena itu apa, beban mental. Apalagi yang sistem online, janjinya saya di ending. Mau kirim kargo, endingnya dapat berapa, itu yang hasilnya. Masalah hasil settingan akhir itu kalau yang sistem online itu
pada jenengan sendiri ya. Karena apa? Unit jenengan speknya bukan cuma karburator saja. Paham dari sini kan ya? Soalnya ini kan unit saya real seperti ini lah. Sudah saya jelaskan ini selangnya lah. Ini selang napas, ini selang napas ya. Ini selang napas. Ini selang yang masuk ke filter itu, filter bensin yang di bawah. Ini pakai pompa karena kijang nggak ada selang baliknya memang. Untuk pelampung saya sekarang setelannya rata-rata di berapa? Di bawah 50 mili ya, di bawah 50 mili setelan pelampung saya. Kalau standarnya kijang di atas 50 mili, kurang lebih antara 55 sama 60. Di atas 60 pasti borosnya ampun. Itu masalah pelampung. Bukan dari rahasianya banyak. Karena apa? Saya kerjanya itu detail. Ini loh yang bikin rembes bensin apa? Ini loh biar bisa menutup rapat, caranya harus diapain? Itu yang saya kerjakan. Kalau cuma bersih-bersih semprot-semprot, ya itu hasilnya itu aja. Apalagi yang cuma pedoman pada sepuyer-sepuyer ya, pedomannya pada sepuyer-sepuyer. Ini jalan yang trek yang saya terapkan di sini kayak gini. Nah, misalkan ini kan saya jalannya pelan, mau dikatain orang kayak orang belajar terserah lah ya, jalannya pelan. Terus tapi unitnya jalan kan? Unitnya jalan. Bener apa enggak? Bukan keluar gang tiba-tiba habis bensinnya terus tumpah alasannya. Aduh, nggak masuk akal. Ini jalan ya, mobil saya jalan. Masalahnya di sini. Kecuali cuma langsam di garasi, mau nunggu berapa? Kalau settingannya nggak ketemu, setelan pelampung nggak ketemu, lain-lain. Buat langsam aja nggak mau hidup mesinnya, apalagi buat jalan. Baru 10 meter habis bensinnya setengah liter. Makanya ya, jadi harus paham lah. Jadi netizen ya pakai logika aja. Jangan negatif thinking ini dan itu. Biar nggak penasaran, datangin orangnya. Ini si Rojikin kok bisa bikin kayak gini, datangin orangnya, buktikan secara langsung. Nggak bisa lewat komen. Saya mempelajari kayak gini nggak cukup 1-2 hari, bulan 2 bulan, tahun 2 tahun ya. Saya itu pemakai ya, saya itu pemakai. Jadi kalau pemakai dari sini jangan paham belum. Kalau pemakai otomatis pernah sebagai jadi customer. Paham belum dari sini? Kalau pemakai pasti pernah jadi customer. Nah, sebagai pemakai, kalau saya punya customer, nah itu saya usahakan semaksimal mungkin untuk customer saya ya, yang dulu pernah saya alami itu ya. Jadi pengerjaan karbu saya itu nggak asal-asalan, settingnya nggak asal-asalan. Saya berusaha semaksimal mungkin dengan uang 750.000, kadang-kadang masih ditawar, terus masih harus tanggung jawab di hasil kayak konten-konten saya. Maaf ya, karena unit saya itu tadi speknya di video pertama sudah saya sepilkan, ya. Jalan lihat sendiri kayak gitu. Tapi kan jalan kayak gini pasti saya bikin video top speed. Nah itu jawabannya ada di video top speed. Mobil jalan pelan kayak gini ya, nggak dut-dutan,
ya, nggak nundutan kan, ini stabil. RPM cuma 1250, yang nggak berebet, nggak nundutan, padahal ini langsamnya itu masih kurang bagus. Langsamnya masih kurang bagus. Memang karburator yang ini belum pernah saya tes. Aslinya karburator yang ini punya orang Kebumen, ya. Dan belum pernah saya tes, dan pertama kali baru saya tes. Sebelumnya spuyernya berapa? 130. Ini saya udah pakai spuyer 105, ya. 105. Jadi nanti kalau misalkan irit, ya jalannya kayak gini ya bener ya, kategori irit wajar. Saya udah tahu karakternya. Ini biar bisa irit lah, itu kan gimana caranya. Tapi kalau settingannya belum bener, jangankan buat jalan kayak gini mas, dihidupin, dipanasin di garasi aja udah pasti trouble. Paham belum dari sini? Jadi ini jalannya kan pelan, terus nanti jatuhnya irit lah. Saya kan pasti ada video top speed, nanti di video, habis video top speed langsung ke tes konsumsi di kecepatan. Paling enggak dapatnya lihat kondisi jalan raya, bisa di angka 60, bisa di angka 70, bisa di angka 80. Itu ya untuk video di RPM atasnya, karena saya itu melihat kondisi jalan raya. Mulut saya itu ya keluar-keluar kayak gini itu ya, nih bener. Saya nyeting irit ya malah HP saya kacau, banyak pertanyaan ini dan itu, akun saya juga kacau, apalagi di TikTok itu. Salah bikin judul masalah AC aja, masalah puli AC aja jadi masalah itu kalau di TikTok ya. Karena apa? Ada profesor ya, padahal salah judul. Udah saya jelaskan. Secara logika masalah puli AC aja, jenengan sama aja bandingkan sama sepeda ontel yang ada gearnya. Semakin kecil gear depan semakin ringan, semakin besar gear belakang semakin ringan. Otomatis putarannya semakin sedikit ya. Nah, putarannya semakin sedikit, otomatis kompresor AC juga muternya, pistonnya itu melambat. Kalau melambat di posisi kondisi saat idle ya jelas kedinginannya itu pasti berkurang. Tapi saya pakai tanpa cut off aja dengan rumusan puli seperti itu, tanpa cut off ya. Itu kalau beban ya ada, tapi mengurangi. Kadang-kadang salah judul aja wis bikin pertanyaan yang aneh-aneh. Ya, pertanyaannya aneh. Ini karbunya karbu 5 cut. Oke lah, bahas lagi, nggak perlu dibahas lagi soal karbu ya, nggak perlu dibahas lagi. Intinya pokoknya ada pembuktian, saya videonya semua, top speednya juga ada, pasti top speednya ada ya, nggak mungkin nggak ada, pasti ada video top speednya. Nanti kalau irit terus mesinnya panas, ini saya pakai termostat ya, suhu mesin ideal. Radiator saya lagi keadaan bocor bermasalah juga, jadi nggak bisa full, pasti rembes itu radiator saya. Itu pun di suhu mesin aman ya. Itu faktor panas itu banyak soalnya. Nanti jangan langsung fokus settingan irit terus panas, ya jelas panas. Kalau nggak panas ya nggak jalan. Karena apa? Jenengan pakai unit itu kan bukan posisi dingin, posisi suhunya di ideal. Jadi jangan bodoh-bodoh amat lah. Apa jenengan kalau pakai posisi mesinnya dikasihkan ke ini dalam kulkas, dalam freezer biar mesinnya dingin terus.
Karena pemakaian yang kita lakukan itu di suhu ideal, bukan suhu dingin. Kalau nyeting karbu saya nggak panas, berarti nggak normal. Karena apa? Mesinnya nggak hidup. Jadi pertanyaannya ini aneh. Ini panasnya jangan tanya panas. Kalau panas pasti panas. Tanyanya di mesin overhead apa enggak? Itu baru bener. Namanya overhead berarti over panas. Itu pertanyaan yang dilakukan kayak gitu. Jangan mesin panas apa enggak? Ya pasti panas. Pasti panas. Kalau nggak panas nggak jalan. Harusnya jadi pertanyaan, kan? Pertanyaannya gini, itu over panas apa enggak? Udah, bahasa mudanya kayak gitu aja. Itu saya jawab, enggak. Karena saya pakai termostat. Itu suhunya stabil. Ya. Tapi masalah panas bukan karena settingan karburator saja yang irit. Faktornya banyak. Jadi nanti unit setelah disetting sama saya, terus kok jadinya panas, ya dicari. Sebelumnya boros banget terus irit, berarti otomatis dia perlu penyesuaian. Lah jangan langsung ponis yang nyeting yang nggak bener lain-lain. Aduh, mintanya irit. Karena sebenarnya saya itu nggak melebihi ukuran sepuyen, tapi saya yang dibutuhkan mesin itu apa? Dengan komposisi bensin sekian, berarti yang perlu di-upgrade apa? Karburator yang sebelumnya borongan, dibikin urutan sistematisnya. Jadi dari sini kan harus paham nih. Aku sampai bener. Jadi ya itu sistematisnya. Kalau karburator urutannya bener ya udah, berarti kan normal. Kalau main-mainnya borongan ya itu udah beda lagi, bukan buat spek harian. Dari sini kan harus paham ya, berarti bukan spek harian, jelasnya kan kayak gitu. Makanya jangan bener-bener ini ya dijelaskan secara akurat dan seakurat-akuratnya ya, biar nggak pada gagal paham. Ya sampai pusing aku, sampai mana lagi tadi. Tuh lihat simak aja ya, fotolek. Ayo nganti mumet, aku nganti gerok. Ya aku melakukan alon, mobil digelundungakan itu kayak gitu ya. Tapi nggak bener, orang bener ya boros. Weh, tekannya wingi maning pada baik. Ya, mengelokasi wingi. Ya, untuk lokasi wingi. Wis lah deleng bae kowe. Weh, apa jenengane? Ampere, ya. Ya. Deleng bae nggih, deleng. Ki ampere semene, ampere panase. Ke RPM 1000 panas. Jangan aku ngomong karburatornya ada masalah nang langsam. 10,4 500 mili ya ini ya. Ini berarti kalau dikali 2 ini ya, dikali 2 berarti berapa? 10 kali 2 berarti 1 banding, kalau dihitung 1 liter ya, 1 banding 20 ya, ini 20,8. Hasilnya sama kayak yang ini nih. Hasilnya sama kayak yang ini. Nanti saya jelaskan biar nggak gagal paham. Nih, ini yang kemarin ya. Mana sebentar ya. Ini 1 banding 20,8. Lokasinya sama, kecepatannya sama, di bawah rata-rata 45 ya. Ini
10,4. Kalau dihitung 1 liter berarti 1:20,8. Ini speknya kayak gini. Itu batas awal, batas kembali ke posisi awal ya, itu ya, ke posisi awal. Soalnya suhu mesin itu kan ketahuan itu. Kalau di shot aja ketahuan. Jenengan screenshot ya, bikin video screenshot terus dilihat saat jalan itu, biar ketahuan itu. Aku sampai sebenarnya Jen kulit jelas bingung lah, bingungnya pusing, irit, kena bully, boros lebih. Ya iya, ini dapatnya ya pilot jet itu saya jelaskan tuh. Power jet non aktif. Power jet non aktif maksudnya kayak gini. Power jet untuk bawaan karbu. Piston jet non aktif maksudnya kayak gini. Piston jet bawaan karbu itu dinonaktifkan. Ini tanpa emisi kontrol. Karena spuyer saya itu cuma ukuran 105. Ya. Ingat, pilot jet 60, nozzle kejut 90, power jet 100 ya. Power jet yang udah di-upgrade itu 100, nozzle kejut yang udah di-upgrade 90. Yang spuyer utama, spuyer primer 105. Jadi saya jelaskan. Ini kalau tanpa emisi kontrol, spuyer ini sama ini gabung. Kalau spuyer yang 100 ini dibukaan koin skep atau di RPM sekitar 3000 ke atas baru nyembur power jet upgradean saya. Kalau cuma kecepatan bawah kayak gini tadi, ini yang dipakai baru ini nih. Sama ini. Malah rata-rata yang ini. Pusing, Bok. Karena apa? Kinerja karburator itu urutan, bukan borongan. Dan spek saya nih, spek unit saya. Nah, ini saya tambahin lagi nih ya. R14 untuk ban ya, untuk pelek R14 ya. Terus ukuran 175. Nih. Untuk ukuran ban R14 175. Untuk spek unit. Aki 75 ampere, alternator 40 ampere IC, koil 2 kaki pakai resistor, jalur in resistor itu pakai penyetabil arus, out resistor pakai penyetabil arus, kondensor punya Zebra dengan sistem pemasangan yang berbeda, vakum Delco punya kijang doyok, dan itu udah masuk kategori settingan saya ya untuk vakum Delco. Kabel busi original, busi pakai 2 NGK, 2 bridge, klep 20-20, ban pelek ukuran R14 175. Seperti itu. Ini penapasan ini ya, ini penapasan. Nah, ini yang masuk ke filter di bawah. Di video kemarin udah saya seping. Nah, misalkan aku ambil dari jalur lain, biar jenengan nggak percaya ya. Ini kan susah, saya udah capek banget bener untuk ngejelasin kayak gini. Mendingan jenengan langsung aja orangnya didatangin, dicek unitnya ya. Soalnya kalau sistem kayak gini susah dipercayanya. Yang saya sendiri yang nyeting itu susah percayanya, apalagi jenengan yang cuma nonton, kadang-kadang nonton di skip ya, nonton cuma di skip. Nih ya, ini selang penapasan biar saya nuang ini ya, itu nggak nyembur karena ada penapasan ini ya. Nah ini masuknya ke filter sana, ke ruang mesin ya, dan nggak ngumpet general dari diisi setengah liter sampai turun lagi ke sini itu kan real. Nah ini hasilnya disimak sendiri. Itu depan angka 1. Ini biar sampai fokus, biar kamera saya sampai fokus ya. Angka 1-nya biar jelas. Ini sampai masalahnya belum sampai fokus untuk angka 1-nya. Udah jelas belum untuk angka 1-nya? Ini speedometernya pakai foot laser, pakai trip meter.
dan jalan, makanya di screenshot aja. Ini bener-bener untuk tandanya belum kelihatan. Saya nyalakan lampu dulu biar ketahuan angka satunya ya, soalnya bener-bener pusing banget nih, angka satunya belum kelihatan, soalnya angka satunya yang belum kelihatan bener. Ini kayak gini aja netizen bingung, saya ngasih kepercayaannya juga bingung, angka satunya sampai nggak kelihatan tuh. Lama banget ke shot kayak gini, angka satunya nggak kelihatan tuh, 10,4 nih. Ntar biar, soalnya nggak fokus ini kamera, sampai pusing aku. Iya bener, nggak fokus saya. Bisa bener-bener nggak bisa fokus ini, nggak tahu ini nih ya maklum lah, bang, namanya juga speedometer udah lama nggak dipakai, bener angkanya nggak kelihatan tuh ya, 10,4 ini kan angka 1 nih yang ini angka 1 nih ya, nih mulai perpindahan, ini mulai ke 0, dari 9 mulai ke 0 lagi. Ini udah 0,4. Makanya kayak gini aja kan jadi masalah. Ini udah angka 9 ya. Dari mulai ke 0 lagi. Lah ini angka 1. Secara logika kan ketahuan. Ini komanya yang 0,4. Nih. Tuh, kelihatan kan? Satunya udah kelihatan tuh. 1 ya. Kelihatan belum? No. Udah kelihatan kan? Dari 0 ke 1 itu. Kadang-kadang kayak gitu aja bikin masalah. Wis pokoknya anaknya si J20 kayak gue, aku gerok tenggorokannya lah. Kok ditunggu video kelorone, nanti saya mau upload dulu, mau mampir ke warung ya, saya upload untuk yang video kedua. Ini kan video pertama tadi tentang sepil ya, tentang sepil ini video pertamanya. Nanti video kedua yang ini ya, Nanti 3 video. Video ketiga nanti bikin video awal video top speed, terus nanti saya isi ulang ya. Setelah bikin video top speed kan pasti berkurang bensinnya. Nanti saya isi ulang sampai ke batas ini, terus nanti setelah diisi ulang nanti baru saya taker. Itu di video ketiganya ya. Jadi untuk video ketiganya nanti kecepatan di atas 45 ya. Melihat situasi jalan raya nanti dapat di kecepatan antara 60 atau 70 atau 80 ya. Itu nanti saya lihat kondisi jalan raya aja. Hasilnya sama kayak kemarin, 1:20 ya. Yang ini juga sama, 1:20. Untuk spek tadi sudah saya sebutkan, tinggal jenengan shot aja. Shot atau di screenshot ya, Oke, terima kasih.